Ya, jadi kepada Ukhti Aisyah yang ada di Serang Bedagai ya, memang al-hidayatu hidayatani kata para ulama. Hidayatun ilal Islam wa hidayatun fil Islam. Jadi hidayah untuk kita bisa memeluk Islam, untuk bisa berislam. Alhamdulillah kita sudah dalam keadaan Islam. Kemudian hidayah fil Islam. Jadi hidayah dalam Islam itu artinya kita diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk juga mengamalkan Islam sebagaimana diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Jadi ada istilah orang juga dengan membagi al-hidayatu hidayatani, hidayatul taufiq dan hidayatul irsyad kan gitu. Hidayatul taufiq itu tentu dari Allah Azza wa Jalla, sedangkan hidayatul irsyad artinya adalah kemampuan para dai, para asatidah. Tentu Rasulullah SAW di awalnya bagaimana mendakwahi manusia ya agar ikut kepada jalan Allah Azza wa Jalla, agar mereka ini mengikuti jalan yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Inilah dia apa namanya hidayah itu yang disebut irsyad. Itu irsyad itu bimbingan, hidayatul bayan, penjelasan dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah Islam, apakah cukup dengan kita berislam saja? Tidak cukup. Tapi Islam itu harus kita mengamalkan seluruh perintah yang ada dalam Islam, meninggalkan larangannya. Tentu harus berilmu, iya. Dan memang apa namanya ini ilmu yang benar itu adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Karena ilmu itu qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabah. Nah, oleh karena itu kita katakan bahwa hidayah, ya, hidayah yang ada pada diri kita saat ini yang telah kita dapatkan, ya, tentu lingkungan ini kan sulit ya, sulit dalam pengertian apa ya, kadang-kadang ini dapat menggerus bahkan mengurangi, bahkan pun membuat kita lemah jadinya. Tidak kuat untuk memegang hidayah itu. Kita sudah Islam dan kita tahu sunnah. Ini hidayah yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu pertanyaan Ukhti Aisyah tadi menarik bahwa ketika itu hidayah itu bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita melestarikannya, bagaimana kita menjaganya. Apakah kita mesti keluar ketika umpamanya lingkungan kita itu tidak bagus umpamanya. Maka kita sampaikan di sini bahwa kalau memang maslahatnya kita lebih bagus keluar, nggak ada masalah keluar. Tapi ketika maslahatnya memang tidak bisa ya, bagaimana boleh buat bahwa memang kita lebih baik tetap di situ, mungkin bisa menjadi juga jalan dakwah, tentu itu akan lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam.